Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Apa kabar nih teman-teman? Masih stay rebahan? Stay push rank tapi nggak pernah mythic? Sama berarti. Sabar ya, apalagi di tier neraka. Apalagi kalau bukan epic guys. Waduh. Oke, daripada pushang, mari kita seru-seruan bareng ya. Oke, pada kesempatan yang baik ini Mr. M bakal membawakan film yang cukup hot akhir-akhir ini. Jika kalian penggemar Netflix pasti tahu dong. Film ini menceritakan seseorang yang memiliki keahlian dalam membuka sebuah berangkas, di mana orang itu bergabung dengan kelompok penjahat internasional. Penjahat tersebut memiliki misi untuk membobol berangkas-berangkas bank besar dunia. Wow, mantap sekali ya guys. Apakah mereka berhasil membobol bank tersebut? Simak sampai habis ya. Seperti biasa, pasang posisi rebahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Di awal film, kita diperlihatkan sesosok pria yang sedang merekor dirinya sendiri untuk berkonten di YouTube seperti saya. Pria ini bernama Sebastian. Dalam kontennya kali ini, ia menceritakan tentang pengrajin berangkas handal yaitu Hans Wagner. Hans Wagner sendiri diketahui ia adalah pencipta suatu perangkas legendaris yang biasa ia sebut dengan siklus ring circle. Ide yang ia dapatkan dari suatu opera mitologi Nordik. Dan ada 4 berangkas yang ia buat dengan nama mitologi Nordik seperti Reingold, Valkyrie, Siegfried, dan Gothenburg. Bacanya gimana tuh? Ya, intinya Gothenburg. Berangkas-berangkas itu sangat sulit dibuka oleh orang awam. Konon katanya jika berangkas itu dibuka dengan paksa, maka akan mengeluarkan api dari berangkasnya dan membakar isi berangkas tersebut. Nasib Hans Wagner sendiri sangatlah menyedihkan. Ia mengurung dirinya sendiri di dalam karyanya, dikarenakan ia ingin di saat terakhirnya mengenang keluarganya yang tewas akan kecelakaan dengan tenang bersama karyanya. Capable of containing all his anguish and misery. The safe that Wagner died in was never opened. Dan film pun dimulai. Kini Sebastian melakukan pekerjaannya menjadi teller bank. Einen schönen guten Tag. Wie kann ich Ihnen... Das ist unbedeutend, was in der Sache ist. Ich komme ja von Hotovo. Gut. Di saat Sebastian membuka YouTube channelnya, ia mendapatkan sebuah pesan oleh anonim. Jika ia ingin menguji kehebatan untuk datang ke Berlin. Sebastian pun yang tertantang segera menuju ke Berlin. Di suatu tempat yang rahasia, ia mengucapkan kode rahasia di tempat itu yang berbunyi Gothenburg. Lalu sang penjaga pun membawanya di suatu tempat, yang ternyata di sana tempat turnamen membuka berangkas. Setibanya di sana, ia merasa bingung dengan keadaan yang dialaminya. And crack! And remember, only 4 competitors. Yang sampai pada akhirnya ia pun mulai melewati semua stage di sana dan menjadi juara baru. And remember, only 4 competitors. Dan keesokan harinya saat berada di warkop untuk memesan kopi kesukaannya, ia didatangi oleh seorang wanita yang bernama Gwendolyn. Yang rupanya Gwen ini adalah orang yang memberitahu kontes itu kepada Sebastian. Gwendolyn sendiri adalah seorang pencuri yang sedang diburu oleh Interpol. Dan Gwendolyn adalah anggota dari grup perampok bank internasional. Gwendolyn mengajak Sebastian untuk bergabung dengan grupnya. Mendengar hal tersebut, Sebastian pun mulai tertantang kembali. Setelah memikirkan ajakan Gwen semalaman, Sebastian pun pergi ke tempat Gwen
Dan di sana juga ada Corina sang ahli meretas, Rob si ahli kabur, dan Brad Cage si barbar jago tarung Son of Zeus. Dan kelompok ini dibuat untuk membobol perangkas ring circle itu. Perangkas pertama yang akan dibobol adalah Rheingold. Saat di Paris menuju ke TKP perangkas Rheingold, Sebastian terlihat panik karena ini adalah perampokan perdananya. Lalu untuk menenangkan Sebastian, di sini Gwen menceritakan rencana sekaligus mempraktekannya secara langsung awal-awal. Sebastian memasuki bank tersebut lalu masuk ke dalam toilet. Disusul dengan Gwen yang memanipulasi sang teller untuk membawakannya ke tempat private storage atau yang biasa disebut dengan ruangan penyimpanan pribadi nasabah. Disusul dengan Corina yang mengajak teller berbincang-bincang agar tak mengetahui bahwa Gwen menjemput Sebastian di toilet. And then I'll pick you up. Holy mother shit. Dan sampailah mereka akhirnya di dalam perangkas Rheingold. Melihat perangkas Rheingold, Sebastian menjadi sangat gugup karena perangkas legenda ada di depan matanya. Turns the corrupting influence of money and power, crafted it into a ring so powerful all the gods. These three locks. Dengan musik dari si Wagner sendiri, akhirnya scene epic Sebastian membobol perangkas pun dimulai. Setelah berhasil, Sebastian dan Gwen pun membawa beberapa uang saja untuk dibawa keluar. Karena inti dari misi tersebut bukanlah sekedar merampok uang biasa, melainkan dapat membobol perangkas uang tersebut. Dan misi pertama pun selesai. Kabar pembobolan perangkas itu pun sampai kepada Interpol. Bapak Delar yang mendengar hal tersebut pun menjadi marah dan ia sudah paham persis siapa dalang dibalik pembobolan perangkas tersebut. Tentunya siapa lagi kalau bukan Gwen dan Brad yang sedang menjadi buronan. Pak Delar pun juga mengetahui mereka yang sedang mencari perangkas-perangkas legendaris itu dan memanfaatkan wabah-wabah zombie yang sedang terjadi waktu itu. Sementara itu, Sebastian dan komplotannya sedang merayakan pesta keberhasilan mereka. Di sini saat Sebastian akan diajak melakukan hal nakal oleh Corina, Sebastian memberitahu Corina bahwa dirinya sepertinya menyukai Gwen. Dan Sebastian pun mulai mendekati Gwen yang baru saja sedikit bertengkar dengan Brad. Karena Brad tidak menyukai keberhasilan Sebastian. Dan akhirnya mereka pun menceritakan cerita hidup mereka masing-masing. Lalu membahas bagaimana rencana pembobolan selanjutnya. Di hari berikutnya mereka pun tiba di Praha, kota di mana berangkas Valkyrie berada. Sementara itu, Interpol yang sudah mengerti akan ada pembobolan berangkas karena insting dari Pak Delar. Lalu di sini Corina menjelaskan bahwa bank di sini mempunyai sistem keamanan yang tidak biasa dan lumayan sulit untuk diretas. Tetapi dengan keahlian Corina, mereka pun berhasil masuk dengan aman. I'm in. Holy shit, it worked. What were you expecting? In case anyone is watching. Go. Namun tak seaman yang direncanakan. Sampai akhirnya saat Sebastian mencoba berpura-pura membuka pintu, ia pun ketahuan dan ada sedikit masalah saat berada di perangkas Valkyrie. Oh fuck. You're karate to man. Setelah semuanya aman, Sebastian pun mulai melakukan ritual anehnya. Lalu petugas yang mengetahui ada kejanggalan sistem keamanannya pun mulai ditutup dan Brad pun mulai membantu Gwen dan Sebastian tanpa membunuh mereka. Hanya untuk mengalihkan perhatian petugas saja.
very much. Di sisi Interpol, mereka pun ternyata salah bank karena berangkas Valkyrie sudah dipindahkan. Di saat mereka menuju ke berangkasnya berada, mereka pun terlambat karena Sebastian telah mencoba membuka berangkas tersebut. Di lain sisi, Sebastian sedikit cekcok dengan Gwen karena berangkas Valkyrie yang coba ia bobol ternyata mengalami kesalahan. Saat ada tersisa satu kesempatan lagi, akhirnya mereka pun berhasil membobol berangkas Valkyrie dan kabur dari bank tersebut. Di saat akan naik, ternyata pegangan Sebastian dilepaskan oleh Brad. Karena ternyata Brad cemburu karena Sebastian dekat dengan Gwen. Dan hal itu membuat Sebastian jatuh dan terpaksa harus melarikan diri mandiri dari polisi. Dan akhirnya Sebastian pun berhasil kabur dari kejaran Interpol. Sekarang di dalam mobil pun terjadi adu mulut antara Brad dan Gwen, yang membuat Gwen pun muak dengan semua perilaku Brad, lalu memutuskan berhenti dari kelompok itu. Corina yang merasa sejalan dengan Gwen, ia pun ikut keluar dari tim dan ikut ke dalam line up roster Gwen. Gwen dan Corina pun pergi ke rumah Sebastian, dan ia melihat Sebastian yang tak menyadari dirinya ada di dalam apartemennya. Lalu Corina pun mengagetkannya dan menjelaskan bahwa sekarang Brad dan Gwen memiliki pemikiran yang berbeda. Yang ada di pikiran Brad hanyalah uang dan Gwen saja. Namun yang dipikirkan Gwen jauh gentle dari itu. Ia ingin menjadi legenda yang dapat merampok berangkas legendaris. Sebastian yang masih marah dengan Brad, namun di lain sisi ia masih penasaran dengan berangkas ketiga, yaitu berangkas Siegfried. Dan akhirnya mereka pun melancarkan aksi ketiganya di Saint-Moritz. Lalu Interpol yang mengetahui identitas Sebastian dan target selanjutnya ada di Saint-Moritz. Mereka pun menuju ke sana untuk bersiap-siap menangkap komplotan tersebut. Saat di sana mereka ternyata telah terkena prank karena informasi yang diterima oleh pihak pemilik berangkas adalah informasi palsu. Ternyata berangkas yang ada di kasino telah dipindahkan terlebih dahulu. Corina sang peretas memberi informasi palsu kepada pihak kasino. Sementara itu Gwen membajak truk kasino yang berisi berangkas dan memindahkannya. Dan kini Sebastian dan Gwen pun melakukan pembobolan kembali. Sementara itu, Brad dan Ralph mencari keberadaan Gwen. Secara tidak sengaja keberadaan Gwen pun terlacak. Corina yang mengetahui hal tersebut, ia berencana memberitahukan Gwen. Namun naas, Corina pun tertangkap oleh Interpol. Namun sebelum tertangkap, Corina berhasil mengirim pesan kepada Gwen dan memberikan informasi keberadaan Gwen karena diiming-imingi oleh kebebasan adiknya. I'll do everything in my power to make sure your little brother. Di lain sisi, Sebastian masih mencoba membuka berangkas dengan diikuti oleh Brad. Singkat cerita, dengan kegigihan Gwen dan Sebastian, mereka pun akhirnya dapat membobol berangkas Siegfried dan resmi menjadi legenda perampok. Setelah berangkas berhasil dibobol, ketika mereka akan pergi, Brad datang dengan menodongkan pistolnya. Tetapi aksi Brad gagal karena Gwen telah menyabotase pistol milik Brad. Dan pada akhirnya Brad pun ditangkap Interpol. Saat Gwen dan Sebastian akan kabur,
pihak Interpol berhasil melacak mereka dari informasi Corina. Dan Gwen pun meminta Pak Delar untuk melepaskan Sebastian karena Sebastian sejatinya hanya warga biasa. Mendengar permintaan tersebut, Pak Delar pun setuju dan membiarkan Sebastian pergi membawa paspor ke Amerika. Di akhir film ada 2 orang pria wanita yang ada di film Army of Dead. Di sana mereka menawarkan rencana membobol karya Wagner terakhir, yaitu Götterdämmerung, dan film pun berakhir. Menurut Mr. M, film ini cukup unik ya, karena membawakan genre yang sangat berbeda, yaitu mengenai pembobolan berangkas. Namun ending dari film ini yang cukup membuat penasaran, yaitu misi pembobolan berangkas terakhir, dan berangkas itu adalah berangkas tersulit yang memiliki banyak kemungkinan kombinasi hingga 1 triliun kombinasi. Wow, sangatlah mengerikan coy. Apakah bakal ada film selanjutnya untuk menceritakan misi khusus pembobolan berangkas Götterdämmerung? Gak tahu juga sih. Menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Oke, see ya di film selanjutnya. Bye-bye.